Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang sudah terjadi dalam dunia fisika. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, para fisikawan menemukan bahwa fenomena-fenomena yang gak bisa diselesaikan sama fisika klasik. Sampai pada awal abad ke-20, era baru di dunia fisika hadir, yaitu fisika modern yang diawali dengan munculnya teori kuantum. Kira-kira apa itu teori kuantum? Biar nggak penasaran, yuk kita simak videonya. A. Radiasi benda hitam dan penerapannya. 1. Hukum Stefan Boltzmann, Joseph Stefan, dan Martin Boltzmann menemukan bahwa laju energi radiasi dari benda memenuhi persamaan. Setiap benda memiliki kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang disebut emisivitas. Nilai emisivitas berkisar dari 0 sampai 1. Permukaan yang sangat hitam memiliki emisivitas mendekati 1. Sebaliknya, permukaan yang sangat mengkilap memiliki emisivitas mendekati 0. Kemampuan menyerap energi sama dengan kemampuan untuk meradiasikan energi. Jadi dapat dikatakan bahwa pemancar energi yang baik merupakan penyerap energi yang baik. 2. Hukum pergeseran Wien-Wilhelm Wien mencoba menemukan hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dan suhu benda. Wien menemukan bahwa A. Pada suhu yang berbeda-beda, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. B. Panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Tesis kuantum Planck. Planck mengemukakan teori baru dengan menganggap bahwa energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul-molekul bermuatan listrik merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari Hf. Berikut contoh penerapan radiasi benda hitam. A. Efek rumah kaca. Pada saat matahari menyinari bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan mudah pada peristiwa mobil yang parkir di tempat terbuka pada siang hari. Ketika kita akan masuk kembali ke dalam mobil, biasanya suhu mobil lebih panas daripada suhu di luar mobil. B. Termos. Lapisan perak mengkilap yang terdapat pada termos mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam. C. Pemakaian pakaian. Pemakaian baju pada siang hari lebih nyaman menggunakan baju warna putih daripada hitam. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan yang gelap merupakan pemancar dan penyerap kalor yang baik dan sesuai dengan faktor yang mempengaruhi energi radiasi, yaitu sifat benda. B. Efek fotolistrik dan penerapannya. Pertama, proses terjadinya efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala lepasnya elektron dari permukaan suatu logam pada saat permukaan logam disinari dengan cahaya tertentu. Akibatnya, efek fotolistrik disebut fotoelektron. Yang dihasilkan dari proses terjadinya efek fotolistrik. Pertama, saat mengamati efek yang ditimbulkan oleh cahaya dengan frekuensi tertentu. Perubahan intensitas cahaya mengakibatkan perubahan jumlah elektron yang keluar. Akan tetapi, energi kinetik yang dimiliki elektron tidak mengalami perubahan. 2. Energi kinetik elektron berbanding lurus dengan frekuensi gelombang cahaya. Ketika frekuensi cahaya yang jatuh pada anode diubah-ubah, efek fotolistrik hanya dapat terjadi pada saat frekuensi cahaya lebih besar daripada frekuensi ambang. Menurut teori klasik, energi yang dikandung gelombang elektromagnetik bersesuaian dengan intensitasnya. Jika intensitas semakin tinggi, energi gelombang elektromagnetik juga akan meninggi. Jika energi yang dimiliki elektron cukup besar, elektron akan terlepas dari permukaan logam. Menurut teori klasik, seharusnya yang ada adalah intensitas ambang dengan kebergantungan energi cahaya pada intensitasnya. Hubungan linear antara energi kinetik elektron dan frekuensi gelombang elektromagnetik sama sekali tidak dapat dijelaskan. Energi kinetik yang dimiliki elektron dapat dicari dari potensial ambang pada saat arus sama dengan 0. Beta potensial ini bersifat menahan laju elektron.
Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. A. Mesin fotokopi. Ketika tombol on dinyalakan dan alas fotokopi ditutup, maka akan terlihat pancaran cahaya dari tabung lampu eksposur menuju kertas. Bagian tulisan dokumen yang terkena pantulan cahaya akan bermuatan positif, sedangkan bagian yang tidak mendapatkan pantulan cahaya akan tetap bermuatan negatif. B. Sel surya. Sel surya pertama kali dibuat oleh fisikawan Rusia Alexander Grigorievich Stoletov. Sel surya merupakan diode semikonduktor jenis P dan N yang mampu mengonversi energi dari sinar matahari energi menjadi listrik dan merupakan komponen utama dalam sistem PLTS. Arus yang dihasilkan dari sel surya biasanya arus searah DC. Tetapi dengan bantuan konverter, arus DC dapat diubah menjadi arus bolak-balik. C. Sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Jenis sensor cahaya misalnya LDR Light Dependent Resistor. C. Efek Compton dan penerapannya. Penelitian hamburan sinar X yang dilakukan oleh ahli fisika Amerika Serikat Arthur H. Compton pada tahun 1992 sampai 1962 menghasilkan gejala baru, yakni perubahan panjang gelombang sebelum dan sesudah sinar X dihamburkan. Jika foton menumbuh elektron, sebagian energi foton akan diberikan kepada elektron, sehingga elektron akan memiliki energi kinetik. Sementara itu, energi foton setelah tumbukan akan berkurang. Peristiwa tumbukan antar foton berupa sinar X dan elektron bebas. Di pihak lain, elektron bergerak dengan arah membentuk sudut dengan arah gerak foton sebelum tumbukan. Hamburan yang dialami oleh sinar X itu disebut hamburan Compton dengan ciri-ciri khas terjadinya perubahan menjadi dengan nilai yang lebih besar. Karena energi yang terlibat bernilai sangat tinggi serta kemungkinan besar kecepatan elektron setelah tumbukan pun sangat besar. Persamaan dinamika yang digunakan adalah dinamika relativistik. Compton menggeser-geser detektor sesuai dengan sudut hamburan. Ia mengukur panjang gelombang untuk sudut yang bersesuaian. Compton menemukan adanya kesesuaian antara hasil percobaan dan apa yang diperkirakan pada persamaan di atas. Penerapan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari. A. Nuclear Compton Telescope atau NCT. Nuclear Compton Telescope merupakan eksperimen balon Borneo untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika seperti supernova, pulsar aktif galaktik nukleus atau AGN, dan lain-lain. Teleskop ini diluncurkan dengan balon berketinggian besar ke ketinggian mengambang sekitar 40 km. B. Spektroskopi gamma. Spektroskopi gamma adalah spektroskopi yang dapat digunakan untuk menganalisis sumber radioaktif yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur antara isotop radioaktif yang ada di dalamnya. Efek Compton adalah efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar dari suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil sehingga sama dengan elektron bebas. Sinar X dan pemanfaatannya. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ditemukan oleh sarjana fisika berkebangsaan Jerman, yaitu William Röntgen, tahun 1895. Selama Perang Dunia I, sinar X digunakan untuk keperluan medis. Jika elektron diambil dari inti atom, atom akan memancarkan foton sinar X sebagai kesetimbangan. Sifat-sifat sinar X antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sinar X mempunyai daya tembus sangat besar sehingga dapat digunakan dalam proses radiografi. Yang kedua, mempunyai panjang gelombang pendek sekitar 0,1 nanometer. Yang ketiga, sinar X dapat menghitamkan emulsi film dan menghasilkan sebuah foto. Yang keempat, sinar X dapat mengubah jaringan pada tubuh makhluk hidup. Pemanfaatan sinar X.
Pada bidang kesehatan, sinar X bermanfaat untuk menggambarkan struktur tubuh manusia bagian dalam tanpa dilakukan pembedahan atau operasi. Bahkan pada intensitas tertentu, sinar X mampu menghancurkan sel-sel kanker jika digunakan secara tepat. Pada bidang industri, sinar X dapat digunakan untuk membantu melacak kerusakan logam dari mesin-mesin industri. Selain itu, sinar X dapat memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Di bidang keamanan, contohnya di bandara, sinar X dapat digunakan untuk membantu melihat ada tidaknya barang-barang bawaan calon penumpang yang berbahaya. Di bidang ilmu pengetahuan, sinar X digunakan untuk mempelajari struktur yang tepat pada sebuah senyawa atau benda. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas, selain itu digunakan untuk pelapukan.